Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Afsar, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 IKIP Siliwangi Bandung, akan membahas program pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pembahasan yang pertama mengenai pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 5 semester 2 pada mata pelajaran matematika dengan materi pembelajaran pengumpulan dan penyajian data dan menggunakan model pembelajaran project based learning. Terdapat kompetensi dasar dan indikator dari materi pengumpulan dan penyajian data ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Indikatornya yaitu menganalisis data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dan cara pengumpulannya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Indikatornya yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri peserta didik dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dan cara pengumpulannya. Indikatornya yaitu membuat penyajian data diri peserta didik dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Indikatornya yaitu menyajikan data yang berkaitan dengan data diri peserta didik dan membandingkan data dengan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran ini yaitu 1. Setelah peserta didik dan guru mengamati gambar pada PowerPoint dan video pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor dengan teliti, peserta didik dapat menganalisis data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dengan tepat. 2. Setelah peserta didik melakukan pengamatan mengenai data diri dan teman dalam kelompoknya, peserta didik mampu mengumpulkan data yang berkaitan dengan diri dan temannya dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram garis dengan baik. 3. Setelah peserta didik berdiskusi tentang data diri bersama teman kelompoknya dengan baik, peserta didik dapat membuat penyajian data diri peserta didik dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram garis dengan benar. 4. Setelah peserta didik membuat penyajian data dalam bentuk diagram garis, peserta didik mampu menyajikan data yang berkaitan dengan peserta didik dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram garis dengan menarik. Materi pelajaran dalam mata pelajaran matematika ini yaitu pengumpulan dan penyajian data, cara pengumpulan data, dan cara penyajian data. Sumber belajar yang digunakan yaitu 1. Buku Guru Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. 2. Buku Siswa Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang ketiga, Suparmin dan kawan-kawan tahun 2017, Matematika untuk SDMI kelas 5, Surakarta, CV Media Tama. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint yang berisi materi pengumpulan dan penyajian data. Penilaian yang dilakukan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, jenis penilaiannya yaitu tes tulis, bentuk penilaiannya yaitu uraian. Yang kedua aspek keterampilan, jenis penilaiannya yaitu tes, dan bentuk penilaiannya yaitu proyek penyajian data. Yang ketiga aspek sikap, jenis penilaiannya yaitu non-tes dan bentuk penilaiannya yaitu observasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil pembelajaran. Berikut merupakan grafik dan analisis penilaian pengetahuan.
Setelah saya menerapkan pembelajaran model PJBL, maka hasil analisis evaluasi belajar peserta didik kelas 5C SD Negeri Cipageran Mandiri 1 adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik yang mendapatkan nilai 100 sebanyak 30 orang. 2. Peserta didik yang mendapatkan nilai 80 sebanyak 8 orang. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai 60 sebanyak 2 orang. Untuk 2 peserta didik yang mempunyai nilai di bawah 65 harus melaksanakan remedial. Kemudian, berikut merupakan grafik dan analisis penilaian keterampilan. Hasil analisis dari penilaian keterampilan peserta didik kelas 5C SD Negeri Cipageran Mandiri 1 selama kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. 15 peserta didik mampu menyajikan diagram garis kepada teman dengan sangat baik dan menarik. 9 peserta didik mampu menyajikan diagram garis dengan baik dan tepat. 8 peserta didik cukup mampu menyajikan diagram garis dengan baik. 8 peserta didik mampu menyajikan diagram garis dengan baik. Kemudian hasil penilaian sikap. Setelah saya menerapkan pembelajaran dengan model PJBL, hasil analisis penilaian sikap peserta didik kelas 5C SD Negeri Cipageran Mandiri adalah peserta didik aktif mengikuti pembelajaran, peserta didik sangat disiplin dalam melaksanakan pembelajaran, peserta didik memiliki sikap tanggung jawab yang bagus. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik kelas 5C memiliki keaktifan dalam belajar, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang bagus. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil refleksi dengan dosen, guru pamong, dan teman sejawat. Refleksi yang dilaksanakan yaitu dilakukan setelah selesai praktik mengajar. Refleksi dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan teman sejawat. Refleksi pembelajaran menghasilkan beberapa masukan hasil telaah dosen pembimbing lapangan, di antaranya yaitu cara bersikap sebagai seorang guru di hadapan peserta didik, serta cara pengelolaan kelas. Hasil refleksi ini dilaksanakan untuk perbaikan siklus selanjutnya. 4. Analisis hasil angket peserta didik. Dalam mengukur efektivitas pembelajaran, saya membagikan angket untuk melihat respons peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan hasil analisis angket respons peserta didik. 1. Seluruh peserta didik lebih menyukai belajar dengan PowerPoint dan video pembelajaran. 2. 85% peserta didik menyatakan bahwa merasa lebih mudah memahami materi setelah belajar berkelompok. 3. 90% peserta didik menyatakan bahwa berani bertanya kepada guru setiap menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. 4. 95 peserta didik menyukai pembelajaran disertai ice breaking bersama. Berdasarkan respon peserta didik dari tiap pertanyaan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan mendapat respon positif dari peserta didik. Ya Allah, 10 lagi sanggup. Berikut merupakan hasil analisis angket respons dari peserta didik. Kemudian, hasil dokumentasi observasi praktik pembelajaran dan hasil wawancara yang dilakukan bersama guru pamong. Analisis hasil observasi praktik pembelajaran bersama dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan teman sejawat. 1. Guru model sudah baik dalam melaksanakan praktik pembelajaran dan sesuai dengan perangkat pembelajaran. 2. Perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21. Dan guru model perlu meningkatkan pengelolaan kelas terhadap peserta didik di dalam kelas saat pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Peristiwa. Pada hari Rabu, 8 Februari 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing siklus 1 di kelas 5C SD Negeri Cipageran Mandiri 1 dengan mata pelajaran matematika, materi pengumpulan dan penyajian data. Kegiatan pembelajaran berjalan lancar, namun dengan beberapa kendala seperti berikut. 1. Pengerjaan LKPD dengan pembuatan proyek terlalu lama, dengan kegiatan membimbing peserta didik yang terlalu lama. 2. Peserta didik belum bisa membuat diagram garis di kertas karton atau kertas yang tidak bergaris. Selanjutnya perasaan.
Setelah saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model PJBL, saya merasa senang karena dapat melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah dirancang sedemikian rupa, walaupun terjadi beberapa kendala. Selain itu, saya merasa kurang mampu dalam pengelolaan kelas dan mengkondisikan peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian terdapat temuan. Pengalaman baru yang diperoleh setelah mengimplementasikan perangkat pembelajaran di kelas adalah peserta didik mampu mengikuti pembelajaran abad 21 dengan berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik dan guru. Selanjutnya, rencana ke depannya yang akan saya lakukan adalah 1. Belajar untuk mengelola kelas dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran. 2. Lebih terampil menguasai materi pembelajaran. 3. Lebih terampil menggunakan media pembelajaran dan mode pembelajaran abad 21. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.